Batasan. Ada berbagai batasan yang dikemukakan oleh berbagai ahli mengenai apa yang dimaksud dengan hipotesis. Menurut F.N. Kerlinger dalam Malo tahun 2000 memberikan batasan hipotesis adalah kesimpulan sementara atau proposisi tentatif tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Sementara Trellis tahun 1960 dalam Nazir 1983 memberikan definisi hipotesis sebagai suatu keterangan sementara dari suatu fakta yang dapat diamati. Sedangkan Good dan Scates 1954 dalam Nazir 1983 menyatakan bahwa hipotesis adalah sebuah taksiran atau referensi yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta yang diamati ataupun kondisi-kondisi yang diamati dan digunakan sebagai petunjuk untuk langkah penelitian selanjutnya. Berdasarkan berbagai batasan yang dikemukakan di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa suatu hipotesis adalah suatu pernyataan tentang fakta yang dapat diamati yang dirumuskan dalam bentuk yang dapat diuji dan menjelaskan bentuk hubungan yang ada antara dua atau lebih variabel, dan pernyataan tersebut masih merupakan jawaban sementara suatu permasalahan penelitian. Manfaat penelitian hipotesis dalam sebuah penelitian memberikan manfaat sebagai berikut. 1. Memberikan batasan dan memperkecil jangkauan penelitian dan kerja penelitian. 2. Mensiagakan penelitian kepada kondisi fakta dan hubungan antar fakta yang kadangkala hilang begitu saja dari perhatian peneliti. 3. Sebagai alat yang sederhana dalam memfokuskan fakta yang bercerai-berai tanpa koordinasi ke dalam suatu kesatuan penting dan menyeluruh. 4. Sebagai panduan dalam pengujian serta penyesuaian dengan fakta dan antar fakta. Oleh karena itu, kualitas manfaat dari hipotesis tersebut akan sangat tergantung pada 1. Pengamatan yang tajam dari si peneliti terhadap fakta-fakta yang ada. 2. Imajinasi dan pemikiran kreatif dari peneliti. 3. Kerangka analisis yang digunakan oleh peneliti. 4. Metode dan desain penelitian yang dipilih oleh peneliti. Hipotesis. Secara umum, definisi atau pengertian hipotesis secara epistemologis adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata hypo yang artinya adalah di bawah, serta kata desis yang artinya adalah pendirian, pendapat, atau kepastian. Dari pengertian secara epistemologis tersebut, kita dapat membuat sebuah gambaran bahwa hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu permasalahan yang sifatnya masih praduga atau menduga-duga, sebab masih harus kita buktikan terlebih dahulu kebenarannya, kemudian melalui sebuah riset atau penelitian. Menurut Profesor Dr. Andes Nasution, hipotesis adalah dugaan tentang apa yang kita amati dalam upaya untuk memahaminya. 2. Menurut Zimun, hipotesis adalah proposisi atau dugaan belum terbukti bahwa tentatif menjelaskan fakta atau fenomena, serta kemungkinan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Menurut Kerlinger, hipotesis adalah pernyataan dugaan hubungan antara dua variabel atau lebih. Pendapat lain tentang hipotesa menurut para ahli adalah hipotesis ialah sebuah pendapat atau opini yang kebenarannya masih diragukan dan masih harus diuji untuk membuktikan kebenarannya tersebut melalui sebuah percobaan. Jika kemudian percobaan yang dilakukan tersebut terbukti kebenarannya, maka hipotesa tersebut dapat disebut sebagai teori. Menurut Samsuri,
tahun 2003. Ciri-ciri hipotesis. Setelah hipotesis dirumuskan, maka sebelum penguji yang sebenarnya dilakukan hipotesis harus dinilai terlebih dahulu. Untuk menilai kelayakan hipotesis, ada beberapa kriteria atau contoh hipotesis yang baik dan tepat dijadikan acuan penilaian. Kriteria atau ciri hipotesis yang baik menurut Foucault 2004 yaitu: yang pertama, hipotesis harus mempunyai daya penjelas. Yang kedua, hipotesis harus menyatakan hubungan yang diharapkan ada di antara variabel-variabel. Yang ketiga, hipotesis harus dapat diuji. Yang keempat, hipotesis hendaknya konsisten dengan pengetahuan yang sudah ada. Dan yang kelima, hipotesis hendaknya dinyatakan sederhana. Seringkas hipotesis yang baik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis harus menyatakan hubungan hipotesis harus merupakan pernyataan tekanan tentang hubungan-hubungan antar variabel. Ini berarti bahwa hipotesis mengandung dua atau lebih variabel yang dapat diukur ataupun secara potensial dan dapat diukur. Hipotesis memspesifikasikan sebagai variabel-variabel tersebut berhubungan. Hipotesis yang tidak mempunyai ciri di atas nama sekali bukan hipotesis dalam pengertian metode ilmiah. Yang kedua itu hipotesis harus sesuai dengan fakta. Hipotesis harus cocok dengan fakta, artinya hipotesis harus terang. Kadang konsep dan variabel harus jelas. Sesuai dengan fakta bukan berarti hipotesis baru diterima jika hubungan yang dinyatakan harus cocok dengan fakta. Selanjutnya yang ketiga itu hipotesis harus berhubungan dengan ilmu serta sesuai dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan. Hipotesis juga harus tumbuh dari dan ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan berada dalam bidang penelitian yang sedang dilakukan. Jika tidak, maka hipotesis bukan lagi tekanan, tetapi merupakan sebuah pernyataan yang tidak berfungsi sama sekali. Yang keempat, hipotesis harus dapat diuji. Hipotesisnya baik dengan nalar dan kekuatan memberi alasan ataupun dengan menggunakan alat-alat statistika. Alat yang diberikan biasanya bersifat deduktif sehubungan dengan ini, maka supaya dapat diuji hipotesis harus spesifik. Pernyataan hubungan antara variabel yang terlalu umum biasanya akan memperoleh banyak kesulitan dalam menguji kelak. Yang kelima, hipotesis harus sederhana. Hipotesis harus dinyatakan dalam bentuk yang sederhana dan terbatas untuk mengurangi timbulnya kesalahpahaman pengertian. Semakin spesifik atau khas sebuah hipotesis dirumuskan, semakin kecil pula kemungkinan terdapat salah pengertian dan semakin kecil pula kemungkinan kemasukan hal-hal yang tidak relevan dalam hipotesis. Dan yang terakhir itu yang keenam, hipotesis harus bisa menerangkan fakta. Hipotesis juga harus dinyatakan dalam bentuk yang dapat menerangkan hubungan fakta-fakta yang ada, dinyatakan dalam bentuk dikaitkan dengan teknik penguji yang dapat dikuasai. Hipotesis harus dirumuskan sesuai dengan kemampuan teknologi serta keterampilan menguji dari si peneliti. Secara umum, menurut Nazir 2005, hipotesis
Yang baik harus mempertimbangkan semua fakta-fakta relevan, harus masuk akal, dan tidak bertentangan dengan hukum alam yang diciptakan Tuhan. Hipotesis harus dapat diuji dengan aplikasi deduktif dan induktif. Untuk verifikasi hipotesis harus sederhana. Hipotesis penelitian. Pengertian hipotesis menurut para ahli. Secara etimologis, hipotesis berasal dari dua kata hipo yang berarti kurang dari dan tesis yang berarti pendapat. Jadi, secara teknis, hipotesis adalah pernyataan mengenai keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian. Tinjau dalam hubungannya dengan teori ilmiah, hipotesis adalah deduksi dari teori ilmiah pada penelitian kuantitatif dan kesimpulan sementara sebagai hasil observasi untuk menghasilkan teori baru pada penelitian kuantitatif. Dapat disimpulkan bahwa definisi hipotesis adalah secara umum, yaitu definisi atau pengertian hipotesis secara etimologi adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata hipo yang artinya adalah di bawah, serta kata tesis yang artinya adalah pendirian, pendapat atau kepastian. Dari pengertian secara epistemologis tersebut, kita dapat membuat sebuah gambaran bahwa hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu permasalahan yang sifatnya masih praduga atau menduga-duga, sebab masih harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya kemudian melalui sebuah riset atau penelitian. Pendapat lain tentang hipotesa menurut para ahli adalah hipotesis ialah sebuah pendapat atau opini yang kebenarannya masih diragukan dan masih harus diuji. Untuk membuktikan kebenarannya tersebut melalui sebuah percobaan. Jika kemudian percobaan yang dilakukan tersebut terbukti kebenarannya, maka hipotesa tersebut dapat disebut sebagai teori. Ciri-ciri rumusan hipotesis. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan peneliti dalam merumuskan hipotesa. Sumadi Suryabrata. 1. Harus menyatakan pertautan antara dua variabel atau lebih. Dalam satu rumusan hipotesis, minimal terdapat dua variabel. 2. Hendaknya dinyatakan secara deklaratif kalimat pernyataan. 3. Hendaknya dirumuskan dengan jelas. 4. Harus dapat diuji kebenarannya. Syarat penyusunan hipotesis. Dalam penyusunan hipotesis terdapat syarat-syarat yang harus dipatuhi antara lain. 1. Haruslah dirumuskan secara singkat, padat, serta jelas. 2. Harus menunjukkan adanya sebuah hubungan antara dua atau lebih variabel dalam penelitian. 3. Haruslah berdasarkan pada pendapat atau teori-teori dari para pakar atau hasil dari penelitian lainnya yang relevan. Kesimpulan konsep hipotesis. Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Jika kita melakukan penelitian, maka kita akan dihadapkan pada hipotesa penelitian, terutama dalam penelitian kuantitatif. Hipotesa penelitian dibuat oleh peneliti sebagai acuan dalam menentukan langkah selanjutnya yang harus dilakukan untuk membuat kesimpulan-kesimpulan penelitian. Jenis hipotesis penelitian antara lain
yaitu hipotesa kerja, hipotesa nol, hipotesa induktif, dan hipotesa deduktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Yusman, NPM 18219118 dari kelas 3C. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang metode penelitian kuantitatif yang isi materinya adalah jenis hipotesis. Jenis hipotesis menurut Nazir tahun 2005 halaman 153 dan 154 menyatakan bahwa hipotesis dapat dibedakan menjadi beberapa jenis dan tergantung dari pendekatan pendidikan dalam membaginya. Hipotesis dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. 1. Hipotesis hubungan dan perbedaan. 2. Hipotesis kerja dan hipotesis nol. Dengan melihat cara pandang seorang peneliti menyusun pernyataan dalam hipotesis, hipotesis dapat dibedakan antara hipotesis kerja dan hipotesis nol. Ketiga, hipotesis tentang ideal versus common sense. Pendapat lain mengenai klasifikasi atau jenis-jenis hipotesis diungkapkan oleh Sugiono tahun 2001 halaman 83 dan 86. Ia menyatakan bahwa menurut tingkat eksplanasi yang akan diuji, maka rumusan hipotesis dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yakni hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, dan hipotesis hubungan. Ketiga jenis hipotesis tersebut dijabarkan sebagai berikut. 1. Hipotesis deskriptif menurut Sugiono tahun 2001 halaman 83. 2. Hipotesis komparatif menurut Sugiono tahun 2001 halaman 85. 3. Hipotesis hubungan atau asosiatif menurut Sugiono tahun 2001 halaman 86. Ini kesalahan dalam menulis angka ya, harusnya 3.